Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ibadah lagi di gereja GKI Immanuel Malang. Sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memulai aktivitas sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan Engkau berkati teman-teman Tuhan yang ada di rumah, supaya mereka sehat selalu dalam lindungan-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, minggu lalu kan kita belajar tentang Alkitab. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman menyiapkan Alkitabnya ya. Mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
bahagia baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, berjumpa sekali lagi pada pagi hari ini dengan Lose Maria. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami sekali lagi untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu dan saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah melalui setiap kami, dan biarlah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya boleh Tuhan pakai menjadi berkat buat kami semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan akhirnya boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba kita dengarkan. Ada suara apa ini? Coba ya, teliti ya, didengarkan baik-baik. Ini ada suara apa? Siapa yang mau tebak? Ya? Suara orang di pasar? Bukan. Suara orang di mall? Bukan. Coba didengarkan lagi. Dengan teliti ya. Kita dengarkan. Ya, betul. Itu adalah suara kerumunan orang yang sedang berjalan. Mereka siapa ya sebenarnya ya? Mereka itu semua adalah bangsa Yahudi. Mereka lagi melakukan perjalanan yang jauh. Dari mana? Dari tanah Babel menuju ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini mengapa bisa ada di Babel? Karena mereka pernah melanggar, mereka tidak mentaati firman Tuhan. Mereka lebih suka untuk menyembah kepada berhala. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Yang sudah menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi sekali lagi bangsa Yahudi ini tidak mau taat. Mereka mau berjalan seperti kehendak mereka sendiri. Mereka menyembah berhala dan bukan menyembah Allah. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi untuk mereka dibuang ke tanah Babel. Mereka begitu sedih tentunya harus berpisah, mungkin ada keluarganya yang ditinggal di sana. Sebagian harus dibawa ke tanah Babel sebagai tawanan. Mereka dipekerjakan di sana. Mereka tidak lagi hidup bebas seperti dulu lagi. Tetapi kisah bangsa Yahudi tidak sampai di sini. Tuhan masih mengasihi mereka. Sehingga beberapa waktu kemudian ketika bangsa Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, saat itu ada seorang raja yang baik hati bernama Raja Kores. Dia memberikan surat kepada seorang imam dan ahli kitab Taurat yaitu bernama Ezra untuk bersama-sama dengan orang Yahudi kembali ke tanah kelahiran mereka yaitu di Yerusalem. Menariknya mereka tidak hanya sampai di situ diminta pulang. Tetapi mereka dicukupi kebutuhannya. Bahkan bait Allah yang sudah pernah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Raja Kores memberikan persediaan, perlengkapan. Kalau nanti mereka sudah sampai di Yerusalem, maka Raja Kores akan mengirimkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk mereka boleh kembali membangun bait Allah,
puji Tuhan, Allah masih menyayangi bangsa Israel. Allah masih berkasih karunia bagi mereka. Nah, saat itu mereka berbondong-bondong pulang ke tanah kelahiran mereka bersama dengan Ezra yang tadi saya katakan seorang imam dan juga ahli kitab Taurat. Mereka bersama-sama berjalan sampai di Yerusalem. Bukan satu perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuhnya selama berbulan-bulan. Namun Tuhan menyertai perjalanan mereka. Sehingga mereka boleh tiba di tanah kelahiran mereka, di tanah Yerusalem. Satu sisi mereka berbahagia karena kembali ke tanah kelahiran mereka setelah mereka tinggalkan sekian lamanya. Tapi satu sisi mereka juga sedih. Mengapa? Karena tembok kota dan bangunan bait Allah sudah menjadi reruntuhan, sudah hancur. Dan akhirnya ketika beberapa selang mereka sampai di sana, Imam Ezra ini membacakan firman Tuhan, kitab Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Saat itu ketika bangsa Israel sudah berkumpul, bangsa Yahudi ini sudah berkumpul, Imam Ezra membacakan kitab Taurat, membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu firman Tuhan itu ditulis di dalam perkamen. Nah, seperti ini ya. Nah, perkamen ini biasanya dibuat dari kulit binatang yang diawetkan. Dan akhirnya Imam Ezra membacakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Di dalam firman Tuhan ini diberitahukan untuk bangsa Yahudi boleh mengingat cinta kasih Tuhan kepada setiap mereka. Imam Ezra ini mengajarkan kebenaran firman yang sudah dibacakan ini kepada seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya melalui pembacaan kitab Taurat ini, bangsa Israel menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka sudah mendukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Dan akhirnya mereka harus dibuang ke tanah Babel. Di saat itu pula lah Tuhan memakai kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Ezra untuk menyadarkan bangsa Israel tentang pentingnya mereka belajar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya bangsa Israel kembali. Dan pada saat itu pula bangsa Israel menangis. Bangsa Israel berteriak mohon ampun kepada Tuhan untuk segala perbuatan yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah banyak kali mendukakan hati Tuhan. Mereka sudah banyak kali membuat hati Tuhan sedih dan saatnya mereka bertobat, minta ampun. Dan mereka mau kembali belajar mentaati firman Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saat itu Nabi Ezra mengatakan di dalam Nehemia, kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari kudus Tuhan. Hendaknya kamu tidak berduka cita dan menangis. Dan akhirnya mereka mengalami satu pertobatan, seluruh bangsa bertobat. Dan mereka kembali mengingat bahwa mereka perlu belajar jadi bangsa yang mentaati firman Tuhan, mentaati Allah di dalam hidup
mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat itu pula semua bangsa menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka. Dan akhirnya mereka boleh bersuka cita karena hari itu mereka boleh disadarkan. Dan mereka mau memulai kembali hidup mereka untuk mau taat sama firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar ya, bahwa Tuhan bisa memakai firman Tuhan ini, nah Alkitab ini, untuk memberikan kesadaran bagi setiap kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar untuk bersandar kepada Tuhan, belajar mentaati firman Tuhan dengan rajin membacanya di dalam hidup kita sehari-hari. Beberapa minggu yang lalu aktivitas sekolah minggu diajarkan untuk kita membuat tabel di mana tiap hari kita membaca 1 sampai 2 ayat. Nah, adik-adik, tabel itu terus dilanjutkan ya, supaya kita punya kebiasaan yang baik untuk belajar mencintai firman Tuhan dengan apa? Dengan membacanya setiap hari. Dan ketika kita boleh membacanya secara teratur, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Belajarnya apa? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita juga belajar apa? Untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi tetap teruskan baca Alkitabnya ya. Nah, saat ini kita juga belajar. Belajar apa? Untuk tetap setia. Nah, ada guru-guru sekolah minggu yang Tuhan sudah sediakan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan tiap minggu. Nah, kita doakan ya untuk guru-guru sekolah minggu supaya mereka juga tetap setia mengajarkan kebenaran firman itu buat setiap kita. Selain kita belajar dekat sama firman Tuhan, kita juga doakan guru-guru sekolah minggu kita untuk boleh tetap setia memberikan pengajaran firman Tuhan ini kepada setiap kita. Kalau nggak ada guru-guru sekolah minggu, kita nggak akan bisa mengerti isi Alkitab. Lah Tuhan bisa pakai lose-lose yang ada, boleh mengisi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh makin bertumbuh iman kita, kerohanian kita, karakter kita, sehingga kita boleh jadi anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mau ya hidup tetap belajar mencintai firman Tuhan ya dalam hidup kita. Dan juga tetap doakan lose-lose ya. Nah, oke. Sama-sama membaca dari ayat hafalan kita yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ayo silahkan diambil Alkitabnya, silahkan. Nah ya, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, kalau sudah ada yang menemukannya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat hafalan kali ini bagus sekali, yaitu di mana kita menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu apa? Di dalam hati kita. Nah, ketika kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, itu membuat kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Apa berarti kita bisa lakukan dosa? Bisa.
Tetapi kalau kita tuh belajar menyimpannya dalam hati, firman Tuhan disimpan dalam hati seperti kantong hati tadi ya, aktivitas tadi. Ketika kita memasukkan di dalam hati kita janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan membuat kita ingat, oh iya ya, kita perlu belajar untuk taat firman Tuhan. Oh iya ya, kita belajar. Hari ini belajar apa ya? Nah, ini membuat kita jadi anak Tuhan yang baik, yang bertumbuh secara kerohanian di dalam iman kepada Tuhan. Ya, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, nanti ayat hafalan itu dituliskan di kantong hati. Nah, biarlah itu jadi pengingat buat kita. Ayat hafalan yang ada dimasukkan di dalamnya supaya kita sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Tetaplah setia membaca firman Tuhan dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami terkadang mendukakan hati-Mu. Tidak mau dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Kadang-kala kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Ampuni kami. Dan saat ini kami yang berdoa seperti bangsa Israel yang berdoa minta ampun. Biarlah kami juga ingin memulai hidup kami kembali untuk mencintai firman Tuhan. Untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali menjadi anak Tuhan yang baik. Mampukan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk loso-loso yang sudah mengajar kami. Loso-loso yang Tuhan tempatkan untuk membimbing kerohanian kami, berkati setiap mereka. Mampukan mereka tetap setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap kami. Dan mampukan kami juga boleh belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat untuk tetap selalu belajar bersandar pada firman Tuhan. Dan percaya hanya kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Teman-teman, bagi yang mau persembahkan silakan transfer di rekening ini ya.